Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Faiza Afrini. Saya adalah seorang bidan praktisi yang insya Allah saat ini akan menyampaikan mengenai kelas menyusui, bagaimana pemberdayaan diri dalam menyusui dengan mindfulness breastfeeding. Berikut saya akan share screen. Ya, kita akan mengikuti pemberdayaan diri dalam menyusui dengan mindfulness breastfeeding. Jadi, menyusui ini kita lakukan dengan kesungguhan agar menjadi ibadah. Sebagaimana dalam Al-Quran tercantum perintah menyusui, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut atau ma'ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini Masya Allah, dalam Islam, Allah telah mensyariatkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya. Nah, tentu saja Allah memerintahkan kita untuk menyusui anak kita karena begitu banyak sekali manfaat, yaitu antara lain bagi ibu itu merupakan sebagai ladang amal soleh. Kemudian secara fisik pun ibu menyusui akan memberikan ibu menyusui menjadi memiliki kesehatan fisik yang sempurna. Bagaimana pada saat setelah melahirkan, ketika ibu langsung menyusui, maka rahim ibu akan kontraksi dengan baik dan mencegah perdarahan. Untuk jangka panjangnya, ibu yang menyusui akan menurunkan angka kejadian resiko kanker payudara dan kanker ovarium. Selain itu, bagi ibu menyusui pun akan memiliki kesehatan yang jiwa. Jadi pada saat menyusui, maka akan muncul hormon oksitosin, bagaimana hormon ketika ASI itu dikeluarkan dari payudara, pada saat bayi menghisap, maka itu akan menstimulasi hormon oksitosin dan akan membuat ibu semakin tenang, semakin nyaman dan bahagia. Kemudian bagi bayi menyusui, ASI itu merupakan nutrisi yang terbaik, sangat terbaik. Tidak ada tidak ada nutrisi yang sempurna dibandingkan dengan ASI. Terlebih lagi pada saat awal bayi lahir, maka ASI yang didapat adalah ASI kolostrum, di mana kandungannya itu memiliki kaya antibodi. Jadi bayi semakin terlindungi dari berbagai penyakit. Kemudian ketika kita menyusui bayi kita, maka bagi bayi memiliki ikatan batin yang kuat dengan ibunya. Selain itu juga bayi akan mendapatkan kesehatan fisik yang optimal karena mendapatkan gizi yang sempurna. Kemudian juga kesehatan jiwa bayi pun nanti akan berlangsung, akan terasa pada saat
tidak hanya saat itu saja, tapi juga dalam waktu jangka panjang. Bagaimana nanti bayi itu akan memiliki uh, rasa respect, rasa bisa mengendalikan diri, kemudian dia bisa memilah dengan baik ketika harus memutuskan mana yang baik atau buruk bagi dirinya. Dan itu akan mencetak uh, baik kita akan menjadi generasi bangsa yang gemilang. Untuk ibu-ibu ketahui bahwa 3 tahun pertama ini otak bayi itu adalah organ yang berkembang sangat pesat daripada organ-organ yang lain. Terlebih lagi pada sistem limbik. Jadi ada dalam otak itu yang disebut amigdala. Di situ otak itu mengelola emosi dan memori. Jadi pada saat bayi menyusui langsung kepada ibunya, maka yang akan diterima oleh bayi itu adalah merupakan emosi yang baik, emosi yang positif. Bayi menjadi tenang. Nah, ketika bayi menjadi tenang, kemudian itu akan mempengaruhi kepada PFC atau prefrontal cortex. Nah, untuk jangka panjangnya, PFC ini merupakan eh, bagian otak yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika 3 tahun pertama ini bayi mendapatkan nutrisi yang baik dengan emosi yang baik dari keluarganya, dari lingkungannya, nah maka PFC ini akan berkembang dengan optimal sehingga dia bisa memilah eh, keputusan bagi si anak nanti di masa depan untuk memilih menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tentu saja itu akan anak-anak kita akan menjadi penerus generasi bangsa yang terbaik. Kemudian, adapun hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Yang pertama adalah nutrisi ibu. Nah, jadi pada saat ibu menyusui itu memerlukan gizi yang seimbang. Bahkan kebutuhan gizinya itu uh, lebih dari lebih dari kebutuhan saat hamil. Jadi pada saat ibu menyusui, porsi makannya sebaiknya lebih daripada saat ibu masa kehamilan. Kemudian psikis ibu. Nah, seperti telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ASI itu dipengaruhi oleh hormon oksitosin. Dan hormon oksitosin ini akan mempengaruhi pengeluaran ASI dan dipengaruhi oleh psikis ibu. Nah, pada saat ibu tenang, ibu nyaman, ibu rileks, ibu senang, ibu bahagia, maka insya Allah produksi ASI pun akan optimal. ASI yang keluar pun akan optimal. Kemudian yang mempengaruhi keberhasilan ASI selanjutnya adalah pelekatan ASI. Nanti kita akan bahas bagaimana cara melekat ASI yang melekat pelekatan ASI oleh bayi kepada ibu. Dan di sini kita harus memberikan ASI dari satu payudara dahulu sampai habis, lalu beralih ke payudara lainnya. Selain itu juga ada jadwal atau frekuensi pemberian ASI. Jadi bayi bisa diberikan ASI setiap 2-3 jam atau sesuai keinginan bayi. Kemudian yang selanjutnya adalah dukungan. Baik itu dukungan dari keluarga, suami, mertua, atau anggota keluarga lainnya. Kemudian dukungan dari tenaga kesehatan, bagaimana tenaga kesehatan bisa mendukung, membantu ibu untuk memberikan ASI. Dan juga dukungan negara
Alhamdulillah di Indonesia kita untuk menyusui pemberian ASI eksklusif ini uh, negara melindungi dalam undang-undang. Nah, selanjutnya pelekatan ASI. Jadi, hal yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif ini adalah pelekatan ASI. Kita bisa mengingatnya A mubida. Jadi A itu adalah areola. Jadi pada saat areola itu bagian hitam dari payudara, pada saat menyusui, maka akan tampak areola yang terlihat itu hanya sedikit pada payudara. Jadi menyusuinya itu bukan pada puting, ibu, tapi pada bayi itu mengisap areola ibu. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, kita bisa lihat di gambar. Kemudian bibir bayi tampak doer, jadi mulut atas sama mulut bawah itu tampak keluar. Kemudian dagu bayi menempel pada payudara ibu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pemberdayaan diri dalam menyusui dengan teknik mindfulness breastfeeding. Jadi mindfulness ini yaitu memiliki makna kesadaran, fokus, dan tanpa penghakiman. Kalau dalam sholat kita ketahui mindfulness ini sebagai khusyuk. Jadi benar-benar sadar kita menyusui, fokus, dan kita tidak memiliki judgement atau penilaian yang buruk terhadap apapun, baik kepada diri kita, kepada bayi kita, ataupun penilaian buruk terhadap orang lain atau terhadap bahkan terhadap Tuhan kita. Ya. Jadi kita hanya melakukan saja. Mindfulness breastfeeding ini jadi menyusui dengan penuh kesungguhan, secara sadar, serta fokus dan ikhlas. Jadi kita harus menerima peran kita akan berubah sebagai ibu, seorang ibu dari kita yang asalnya lengoh, kita tidak memiliki seseorang yang harus diurus. Kemudian ternyata Allah memberikan amanah tugas kepada kita sebagai seorang ibu, yaitu merawat anak kita, mendidik, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikisnya. Nah, langkah-langkah mindfulness ini ada beberapa: persiapan diri dan lingkungan, niat, relaksasi, muraqabah yaitu merasa diawasi oleh Allah, taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, dan healing proses penyembuhan, muhasabah, taubat dan doa. Nah, kita bisa melakukan langkah pertama, kita mempersiapkan diri. Silakan ibu ambil posisi yang nyaman menurut ibu, bisa sambil duduk atau bisa sambil berbaring. Mata pun bisa tertutup atau terbuka. Kemudian persiapan lingkungan, bisa kita menyimpan HP terlebih dahulu, atau kalau bisa mematikan HP dahulu. Nah, kemudian selanjutnya adalah jeda sejenak. Jadi pada saat kalau ibu mah multitasking ya, semua dilakukan. Nah, kita hentikan sejenak aktivitas yang kita lakukan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita niatkan diri, kita akan melakukan proses pemberdayaan diri dalam menyusui. Niatkan kita karena Allah, semoga kita mendapatkan pahala atau balasan dari Allah. Kita niatkan agar Allah memberikan kemudahan dalam memberikan kemudahan bagi kita dalam memberikan ASI kepada bayi. Kemudian
Ibu bisa relaksasi, ibu bisa menarik nafas dari hidung perlahan, kemudian hembuskan perlahan. Tarik nafas dari hidung, hembuskan perlahan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan langkah muraqabah dengan mendengarkan Quran surat Ar-Rahman dengan irama bayati. Kita hadirkan pengawasan dari Allah, kita fokuskan diri kita, hal-hal yang kita lintasan-lintasan pikiran dalam diri kita, mari kita bebaskan terlebih dahulu dan kita fokus untuk mendengarkan surat Ar-Rahman ya. Sebentar. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء كانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعنب من حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan langkah berikutnya, yaitu dengan takarub, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Silahkan ibu-ibu menghilangkan kedua tangan di dada. Nanti ibu silakan instruksi dari saya. Silakan ibu untuk menarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Baik, tarik nafas, hembuskan perlahan. Kita bisa merasakan udara yang kita hirup merupakan udara segar yang merupakan ciptaan Allah. Dan kita mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Aliran udara yang masuk ke paru-paru akan melancarkan nutrisi ibu menuju payudara, dan kita akan mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Setiap udara yang kita hirup akan membuat tubuh kita menjadi sehat sempurna. Dan kita mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mari kita ingat hal-hal yang telah lalu, hal-hal yang membuat diri kita kecewa, sedih, ataupun kita melakukan kesalahan-kesalahan baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada bayi kita, dan kita memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita maafkan diri kita terhadap kesalahan-kesalahan yang lalu, baik kepada diri kita maafkan terhadap orang lain, dan kita akan memberi kasih karena kita mengetahui bahwa Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Dan kita yakin kepada Allah, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita merupakan sesuatu yang terbaik yang Allah berikan. Nah, kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita memohon kepada Allah untuk disempurnakan dalam proses menyusui. Kita memohon kepada Allah agar kita dimampukan untuk memberikan ASI kepada bayi kita selama 2 tahun dengan proses yang sempurna.
Kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan selain izin Allah. Dan kita yakin kepada Allah, Allah yang Maha Pemberi. Mari kita atur nafas kita, tarik nafas, hembuskan perlahan. Ya, Alhamdulillah. Berikut merupakan rangkaian dari langkah-langkah mindfulness breastfeeding. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kegiatan mindfulness breastfeeding. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberi kemudahan atas segala kesulitan dan ujian. Mohon maaf dari saya bila ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.